Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek analisis data yang berjudul Desa atau Kelurahan yang mengalami bencana alam menurut provinsi pada tahun 2024. Baik, sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusta Yukade Jukni dengan 3 digit NIM terakhir 055 dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Matematika. Baik, langsung saja saya mulai presentasi pada kali ini. Baik, bisa dilihat di sini, pada sheet pertama di Excel, saya menyediakan sebuah data mentah yang berjudul jumlah desa atau kelurahan yang mengalami bencana alam menurut provinsi pada tahun 2024. Nah, data ini saya peroleh dari sumber, yaitu BPS. Saya sudah menyediakan linknya di sini, bisa kita lihat. Jadi ini dia data yang saya peroleh, dan data ini sudah saya pindah ke Excel. Dan data mentah ini akan menjadi dasar dari keseluruhan proses analisis statistik yang saya lakukan. Nah, kita kembali ke Excel. Nah, data mentah ini merupakan hasil rekapitulasi jumlah desa atau kelurahan di Indonesia yang berdampak oleh bencana alam dalam kurun waktu tertentu, dengan klasifikasi berdasarkan provinsi dan jenis bencana alam yang terjadi. Jenis bencana alam yang dicatat dalam data ini meliputi banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Setiap provinsi memiliki jumlah yang berbeda-beda terkait dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing jenis bencana alam tersebut. Nah, ditunjukkan melalui jumlah desa atau kelurahan yang terdampak. Misalnya, pada Provinsi Aceh, tercatat memiliki jumlah desa terdampak banjir sebanyak 1.243 desa yang terdampak. Nah, angka ini merupakan angka yang cukup tinggi. Namun tentu saja angka ini bukan hanya angka statistik, namun ini adalah gambaran nyata tentang tingginya risiko bencana di wilayah tersebut yang seharusnya bisa dijadikan perhatian dalam perumusan kebijakan penanggulangan bagi pemerintah. Oke, mengapa data ini penting? Karena dari sinilah kita bisa mengenali pola statistik. Kita bisa memetakan wilayah-wilayah rawan mengalami bencana alam, menganalisis tren berdasarkan jenis bencana, dan melihat seberapa luas dampaknya secara geografis. Ini juga memungkinkan kita untuk melakukan analisis statistik lebih dalam menghitung rata-rata, mencari modus, mencari mediannya, dan bahkan kita bisa mengelompokkan provinsi berdasarkan tingkat eh, terparah yang mengalami bencana alam. Nah, nantinya data ini akan eh, saya sajikan eh, dalam bentuk tabel dan grafik agar lebih mudah dipahami dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat. Baik, kita langsung lanjut ke sheet yang kedua. Di sini terdapat pertanyaan statistik. Nah, pertanyaan statistik ini akan dijawab setelah saya melakukan olah data. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, langsung kita ke olah data terlebih dahulu. Nah, di sini saya melakukan olah data, dan saya sudah membuat beberapa olah data dan menjadi beberapa tabel. Yang pertama itu penyajian data. Di sini saya mencari min, em, jangkauan rata-rata dan nilai minimum maksimum banyak data dan jumlah. Ini saya tidak perlu menjelaskan lagi karena di sini teman-teman semua pasti sudah tahu bagaimana cara mencari median, mencari nilai minimum dan nilai maksimum. Tabel, nah bedanya di tabel kedua saya mencari rata-rata pada setiap banjir. Dan tabel ketiga data gempa bumi, tabel keempat yaitu terdapat data tanah longsor. Lalu di sini saya sudah juga mencari tabel satu terdapat pemusatan data yang berisi min, median, dan modus. Tabel kedua yaitu penyebaran data yang berisi nilai minimum, maksimum, range, deviasi rata-rata, varian, dan standar deviasi. Standar deviasi ini nantinya akan saya gunakan untuk mencari uh, tabel C by F-nya. Di sini saya mencari batas batas bawah K sama dengan 2 dan batas bawah K sama dengan 2. Serta saya mencari batas bawah sama dengan K sama dengan 3 dan batas atas K sama dengan 3. Lalu di sini saya juga menyediakan tabel kuartil, desil, dan persentil. Nah, lanjut kita ke jawaban statistiknya. Baik, kita lanjutkan di sini pada sheet keempat di Excel, yaitu terdapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan statistika yang sudah saya buat. Eh, di sini pada pertanyaan pertama, yaitu provinsi mana yang memiliki jumlah desa atau kelurahan yang terdampak banjir tertinggi dan terendah, dan bagaimana dengan gempa bumi dan tanah longsor. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini saya sudah menyediakan tabel 1. Kita bisa melihat bagaimana sebaran bencana seperti bencana banjir, gempa bumi, dan tanah longsor di seluruh provinsi di Indonesia. Yang menarik di sini, Provinsi Jawa Barat tercatat mengalami
Kejadian bencana tertinggi untuk dua jenis sekaligus, yakni gempa bumi sebanyak 1.484 kali dan tanah longsor sebanyak 1.045 kali. Sementara untuk bencana alam banjir, provinsi yang paling sering terdampak adalah Provinsi Aceh dengan jumlah 1.243 kejadian. Di sisi lain, ada juga provinsi dengan angka kejadian yang paling rendah, misalnya di DKI Yogyakarta hanya mengalami 28 kejadian banjir. Lalu Papua Barat Daya mengalami satu kejadian gempa bumi dan Papua Selatan hanya dua kejadian tanah longsor. Dari tabel di sini dapat disimpulkan bahwa distribusi bencana ini tidak merata. Misalnya, Provinsi Jawa Barat mengalami jumlah bencana paling tinggi untuk dua jenis bencana sekaligus, yakni bencana alam gempa bumi dan tanah longsor. Sebaliknya, Papua Selatan dan Papua Barat Daya cenderung memiliki jumlah kejadian yang sangat rendah. Jadi disimpulkan bahwa distribusi bencana tidak merata secara geografis. Nah, kita lanjut yang kedua. Di sini ada pertanyaan, berdasarkan data historis, bencana alam mana yang paling konsisten terjadi di sebagian besar provinsi di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini saya membuat tabel sebaran dan dampak bencana secara nasional. Sebentar. Nah, tabel 2 ini membahas tentang seberapa banyak wilayah yang terdampak bencana dan seberapa besar dampaknya secara keseluruhan. Misalnya, bencana alam banjir dan tanah longsor menunjukkan kategori dampak yang tinggi karena jumlah wilayah yang terdampak sangat besar. Untuk banjir disebutkan bahwa 38 provinsi yang terdampak, sedangkan tanah longsor mengalami 38 provinsi yang mengalami bencana alam tanah longsor. Sementara itu, gempa bumi menjangkau 30 provinsi yang terdampak yang bisa dikategorikan kategori rendah. Ini menandakan bahwa meskipun sebaran luas dampaknya tidak terlalu parah secara umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor lebih berdampak besar secara nasional dibandingkan gempa bumi dari sisi wilayah yang terdampak, sehingga disimpulkan bahwa gempa bumi berada dalam kategori rendah walaupun menjangkau banyak provinsi, yang menandakan bahwa intensitas atau konsekuensi langsungnya lebih ringan dibanding bencana alam lainnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Di sini terdapat pertanyaannya yaitu, apakah provinsi yang memiliki banyak desa terdampak banjir cenderung juga mengalami tanah longsor dalam jumlah yang besar atau justru sebaliknya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini saya menggunakan pada tabel 3 menggunakan pendekatan statistik untuk mengidentifikasi provinsi yang mengalami dampak ekstrim dari bencana alam. Nah, dengan menggunakan metode seperti kuartil dan simpangan baku. Eh, dari situ bisa dilihat hanya satu provinsi yang masuk dalam kategori dampak ekstrim. Ini menunjukkan bahwa ambang batas yang dipakai memang tinggi, sehingga hanya provinsi dengan kondisi yang benar-benar parah yang masuk klasifikasi ini. Nah, kesimpulannya, hanya sedikit provinsi yang dapat dikategorikan sebagai terdampak ekstrim, yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah mengalami dampak sedang atau rendah. Pendekatan statistik seperti kuartil dan batas atas ekstrim membantu kita mengidentifikasi daerah prioritas mitasi yang mengalami bencana alam. Nah, kita lanjut ke yang tabel keempat dengan pertanyaan, seberapa merata penyebaran dampak gempa bumi di berbagai provinsi? Apakah ada pola tertentu yang menunjukkan provinsi-provinsi tertentu yang lebih rentan dibandingkan yang lainnya? Nah, pada tabel keempat ini saya lebih dalam akan membahas dampak gempa bumi terutama dari sisi jumlah desa yang terdampak. Bisa dilihat bahwa median yang desa yang terdampak hanya 84, desa, tapi rata-ratanya mencapai 140 desa dan standar deviasinya yaitu sangat tinggi yakni 299 desa. Nah, distribusi jumlah desa yang terdampak gempa bumi menunjukkan ketimpangan yang tinggi dan dengan rata-rata jauh lebih besar dari median, menandakan adanya beberapa provinsi dengan jumlah dampak yang sangat besar. Penyebaran data yang besar tercermin dari nilai standar deviasi yang tinggi. Artinya ada provinsi-provinsi dengan dampak yang jauh lebih parah dari mayoritas lainnya. Lalu kita ke tabel kelima. Dengan pertanyaan, jika Jawa Barat memiliki jumlah desa terdampak gempa bumi jauh lebih di atas rata-rata nasional, apakah mungkin ada provinsi lain yang juga memiliki dampak ekstrem serupa? Seberapa besar kemungkinannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut di tabel 5, di sini saya mencoba melihat apakah ada provinsi yang benar-benar terdampak secara ekstrim oleh gempa bumi dengan pendekatan statistik seperti teorema C/C. Salah satu contoh nyata adalah Nusa Tenggara
Timur dengan jumlah desa terdampak mencapai 694 desa. Angka ini mendekati batas batas ekstrim yang berada di sekitar 789 desa. Jadi meskipun, mungkin tidak semua provinsi melewati, ambang ekstrim, tapi beberapa provinsi sudah sangat dekat dan layak menjadi prioritas mitigasi. Nah, kesimpulan yang didapat yaitu, meskipun secara statistik hanya sedikit yang tergolong ekstrim, pendekatan ini sangat membantu untuk mengenali wilayah-wilayah yang harus mendapat perhatian penanggulangan lebih dari pemerintah. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu terdapat di sini saya membuat grafik. Grafik ini menunjukkan bahwa jumlah desa atau kelurahan yang terdampak oleh 3 jenis bencana alam, seperti bencana alam banjir, gempa bumi, dan tanah longsor, seperti yang saya jelaskan tadi. Mmm, Terlihat bahwa, Aceh mendominasi dalam kategori banjir dengan angka tertinggi yaitu 1.243 desa terdampak, sementara itu Jawa Barat menjadi provinsi dengan dampak paling besar pada bencana alam gempa bumi dengan jumlah 1.484 yang terdampak dan tanah longsor 1.045 yang terdampak. Ini menunjukkan bahwa meskipun banjir sangat dominan di daerah Sumatera, namun risiko gempa bumi dan tanah longsor jauh lebih tinggi di Pulau Jawa. Nah, berdasarkan dari hasil analisis yang telah kita lakukan terhadap data jumlah desa atau kelurahan yang terdampak bencana alam di Indonesia, kita dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kerentanan bencana antar provinsi yang cukup signifikan. Dari analisis pemusatan data, kita juga bisa menemukan bahwa bencana alam banjir memiliki nilai rata-rata yang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis bencana alam lainnya, sehingga secara umum lebih banyak desa yang terdampak bencana banjir. Sebagai penutup dari analisis ini, kita belajar bahwa banyak data tidak hanya menyajikan angka-angka, tapi juga bisa memberikan gambaran nyata mengenai kondisi suatu wilayah. Dengan memahami data secara statistik, kita juga bisa mengetahui wilayah mana yang paling rentan mengalami bencana dan bencana apa yang paling sering terjadi, dan bagaimana langkah yang tepat untuk mengantisipasinya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.